ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Para sepuh bini sepuh ingkang satu kinurmatan para jamaah kakung yang putri ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo murakan ngatur kula tidak akan ngunjukaken syukur wonten arsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang kalodhangan enjang menika kita saged makempal manunggal rawi wontenipun panggilan Allah Subhanahu wa taala nindakaken salat subuh kanthi berjamaah kalajengaken majelis taklim. Mugi-mugi kang kita tindakaken wonten ing enjang menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Shalawat dan salam kunjuk panutan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo-monggo kita kathah-kathahaken ngaturaken sholawat kagem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amargi saya kathah kula panjenengan badhe saya caket kalih Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benjang wonten ing akhirat. Ugi ngentipun ngendikaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilih sinten kemawon ingkang nalikanipun Nabi Muhammad niku dipun dangu utawi diucapkan seorang mubalik rencang tangga teparo kok mboten ngaturaken sallallahu alaihi wasallam mboten ngendika selawat termasuk wong sing cedhil. Nah niki kita sami kedah ngatosaken jamaah rahimakumullah, pilih kula panjenengan sami kedah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing taun menika kita saged pinanggih kalih Ramadan kanthi keadaan wonten ing keadaan ingkang langkung longgar. Kalih taun kepengker kula panjenengan sami niku kepanggih wulan Ramadan naming hawane rada angker. Nggih 2 tahun yang lalu iku masyaallah ngoten nggih. Niki kadang niku tarweh niku enten sing khilaf. Sing takmir liyane rasah tarweh, sitoke mungkin tarweh dan terusnya. Kadang malah gontok-gontokan satu mesti kadang rada sing panas-panasan. Setahun yang lalu alhamdulillah rada longgar, tahun meniki longgar sekali alhamdulillah. Ning nggih enten masalah. Napa niku minyak sih larang napa-napa sih larang. Nah niku minangka pacobin saking Allah Subhanahu wa taala ingkang kedah kita syukuri. Nah jemaah rahimakumullah, memang yang namanya ujian itu memang luar biasa, terutama kemarin pandemi itu merupakan hal yang luar biasa. Nopo-nopo kemawon dipun cubi dening Allah Subhanahu wa taala, ekonomi do mletho. Gitu. Nopo-nopo sing do bakulan niku sing riyen bakulan do ambruk. Sing do lagi napa niku ngen ler kula niku do ndamel resto niku pun 2 tahun akhire saniki gawe omah ketingalih wonten sido resto. Ana nggih enten hikmahipun napa sing riyen niku teng pabrik di PHK malah dadi bakul. Mulane enjang niki king pasar Gagan dugi di jembatan mereka kathah bakulan, yo esuk yo bengi tambah alhamdulillah. Akhirnya apa menambah ide-ide dari kaum muslimin orang-orang yang ada di sekitar kita. Jamaah rahimakumullah, ugi sing mliro niku ya pendidikan. Ya pendidikan. Jadi anak-anak niku ternyata imbasnya luar biasa. 2 tahun pandemi menurut survei itu ternyata ilmu yang didapatkan anak itu hanya kira-kira umur setahun, Mbak. Niku sing tenanan. Gitu, sing tenanan. Jadi sing sekolah tenanan online niku nek nggatekke gurune ora tinggal turu. Niku kira-kira pendapatan ilmu selama 2 tahun mung kira-kira mung setahun. Nek sing ra nggatekke tinggal turu kira-kira mung entuk sesasi, Pak. Nah, mulai niku nek pas ujian online niku masyaallah bejine 70 80 100. 70 80 100 gak enek limone. Nah, bar tatap muka ujian bejine niku mung 2, 1, 2, 3 pol niku pun 5, 7 niku ngedap-ngedapi. Nah, ternyata dites, dicek ternyata niku wow, nek pas online sing garap niku mbake, pake, mboke sak mbahe barang melu nggarap. Lah nek pas kon garap dhewe, nah ra iso. Nah niku sok nggarap sing pake mboke sok padu barang. Regane napa? Nah, golek Google gak ketemu, dhisik mikir-mikir beda pelajarane. Masyaallah ngoten nggih. Nah, itu adalah ketika apa? Pandemi.
Nah, nalika alhamdulillah sampun longgar kita bersyukur. Nah, jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW ngendika kalau waos kemawon, layan tahyana aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi sholati aw la tarji'u ilaihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hendaklah seorang kaum atau seorang manusia atau seorang laki-laki atau perempuan yang mereka itu sholat, ketika mengangkat pandangannya ke atas itu hendaklah segera mengembalikan, atau Allah Subhanahu wa taala akan mencabut pandangannya darinya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini jemaah rahimakumullah sebagai pembuka bahwa kita semuanya ketika sholat itu diperintahkan untuk tidak melihat ke atas. Tapi kemana? Jumhur ulama nanti khilaf, tapi yang paling banyak adalah hendaklah ketika orang sholat itu menghadap ke tempat sujud. Ada sebagian nanti boleh menghadap ke depan, makanya ada sebagian ulama, imam dari Saudi kalau kita melihat videonya itu bang ada yang membolehkan melihat ke depan, ya. Tetapi jumhur ulama lebih kepada melihat ke tanah atau ke tempat sujud. Karena itu lebih mudah mendatangkan kekhusyuan. Nah, gitu. Nah, tapi kalau nanti melihat ke atas itu ternyata hukumnya makruh, ada yang sampai haram. Kenapa makruh? Karena nanti di sana dilarang oleh Rasulullah. Kenapa haram? Karena ada larangan dan ada ancaman. Nah, maka ada yang mengatakan ini hukumnya adalah haram. Nah, kebanyakan dari jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Nah, kenapa kita dilarang untuk melihat pandangan ke atas? Amargi nek kita itu nanti melihat ke tempat sujud itu lebih pada khusyuk, lebih mudah. Niku saya munggah godaane saya akeh. Nah, nek bismillah Allahu akbar. Niku nek pas sujud insyaallah saya ayem. Pemene mengke ngrungokke imam atau kita baca sendiri lebih ayem, lebih khusyuk. Tapi kalau kita angkat sedikit niku godane pun enten wadimor, gajah duduk. Nah, niku pun mengke munggah melih pun mengke gampane tenggen dodo, tenggen geger niku enten sing nggon tulisane neka-neka mengke tambah. Wong niku nyuwun sewu panjenengan niku kok salat. Umpamane tenggen kaos niku hitung-hitungan gawe nek jawabane 1 kali 1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan. Jenengan salat mesti mikir kok. 1 kali 1 1 gampang, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Oh, ngoten. Nah niki apa? Karena ujian. Dereng munggah mungkin rambut niku enak sing dicet kuning, abang, ijo niku tambah mikir niki cah nom ijazah saiki ra genah tenan. Lah wong jenenge cat apa jenenge rambut kok dicat cat merah kuning hijau kados pelangi. Pun mungkin masalah peci niku kadang nggih nyuwun sewu nggih. Enten sing do udur. Dadi enek imam niku ora nggo peci kadhe dilurui. Jenenge imam ora nggo peci. Jenenge ustaz ora nggo peci. Jare niku ndak usah dipikirkan. Peci ra peci jane hukumnya sunnah. Kita enggak pakai peci tidak apa-apa. Nah ngeten. Nah rahimakumullah ngendikan Ibu Rasulullah wa ikhtilasun yahtaliu syaitanu min sholatil abdi. Kalau kita itu nanti kok melengo mengatas ke bawah ke samping kanan kiri itu merupakan apa? Pencopetan setan. Yang akhirnya apa? Ketika orang itu nanti hilang khusyuknya maka akan terkurangi pahalanya, ganjarannya sudo. Jadi saya tidak khusyuk dalam sholat maka akan semakin banyak berkurang pahalanya. Makanya di Rasulullah ada yang hanya mendapatkan 10%, 20%, 50% dari apa? Dari pahala sholatnya. Karena apa? Tidak khusyuk. Nah, makanya saya kalau panjenengan ketika mirsani sareng kalih putra-putri panjenengan manggatekin nalikanipun sholat. Itu berpengaruh dan imbasnya cermin dari kepribadian dia. Hampir-hampir plek. Makanya kalau saya itu anak-anak, dulu saya SMP ngajar SMP. Niku anak-anak niku sing ora pinter. Jadi tidak bodoh nggih, kurang pinter karena kurang belajar. Itu biasanya napa, Pak? Nek salat rata-rata niku ora khusyuk. Jadi Allahu Akbar niku sing jedakep paling mung 2 menit. Mung dilothok. Bar iku napa sing di jam, ngutek-ngutek jam, Pak. Ngutek-ngutek jam. Apa gampane ngutek-ngutek lengene dan seterusnya. Kukur-kukur gak ramu-ramu ra bali-bali. Itu karena apa? Karena tidak khusyuk dan imbasnya nanti dalam kepribadian dia nampak. Nek jenenge sinau yo ora pati sregep, nek dikongkon yo ora tenanan dan seterusnya.
Jadi rahimahumullah, ini sholat sangat penting, makanya kita melatih diri kita dan anak-anak kita juga sama bagaimana khusyuk. Nah rahimahumullah, jadi kini kembali bahwa sholat itu adalah akan tercuri pahalanya karena apa? Orang itu melihat ke samping kanan kiri atau ke atas. Nah demikian pula ketika orang itu berpuasa. Berpuasa itu ketika dia itu nanti diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan untuk berpuasa. Tujuannya adalah untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Dan ini sangat sulit. Karena apa? Fokus dalam dia berpuasa, maksimalkan dalam berpuasa itu sangat berat. Karena apa? Yang namanya setan akan senantiasa berusaha untuk menggoda manusia. Loh jadi nek pas Ramadan itu pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah rahimakumullah, sedikit bahwa yang namanya setan itu dibelenggu ada berapa beda pendapat. Pendapat yang pertama, sing dibelenggu niku sing napa jenenge? Setan sing paling gede atau pemimpinnya. Jadi yang sing kroco-kroco niku bebas. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kabeh. Berarti semuanya, gede cilik pokoknya sing pejabat atau pejabat dipun belenggu dening Allah Subhanahu wa taala. Anak jemaah rahimakumullah, sing jenenge nafsu itu sudah terpengaruh itu maka sulit untuk orang itu kembali lagi. Contoh rada elek gitu. Ketika orang bapak-bapak terutama nek teng wingking niku kadang niku mlebu dhisik nek mlebu teng apa PPSU gamane teng kene apa jenenge niku POM niku nek mlebu bleng ngeten nggih teng kamar mandi WC ajeng BAB niku sok nesu-nesu wambune bar do ngrokok gitu lho. Dadi ning toilet do ngerokok. Nek sing bapak niku nek pas kondur kadang nyoba. Jadi nek pas teng BAB niku ngerokok penak ora gitu ya. Pertama niku mungkin pertama melepek, Pak. Tapi ternyata nek wong kadung gathok niku masyaallah teng jero niku mbok seprapat jam 10 menit nggo rokok kuat. Sing mlepeng kok sing bar niku. Artinya apa? Dulu dia itu mungkin blokek, tapi setelah kebiasaan maka menjadi apa? Menikmati. Nah, setan itu juga sama. Dulu pas sebelum Ramadan itu wong digoda. Mungkin nek pas Ramadan mbok ra digoda mangkat dhewe. Karena apa? Sudah terbiasa. Nah, ini. Nah, karena itu rahimakumullah kita harus berhati-hati dari godaan setan. Nah, apa yang menjadikan kualitas puasa seorang itu nanti bisa terkurangi pahalanya, bisa dicopet oleh setan, bisa dicuri oleh setan. Yang pertama jamaah rahimakumullah inggih punika orang yang berpuasa tetapi bukan karena Allah. Dadi yo poso ananging mergo pekewuh karo tanggane, pekewuh kali maratuwane, pekewuh karo anake. Nah, jadi ini tidak boleh. Ketika Rasulullah man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi di sini kuncinya adalah apa? Beriman karena Allah dan mengharap pahala dari si Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Yang pertama itu. Yang kedua adalah ketika orang itu banyak tidur, Pak. Jadi wong rugi nalikanipun poso niku banyak tidur. Lho nek turu niku napa dosa? Bukan dosa. Dan tidur ketika Ramadan bukan sunnah. Kan katakan naumus shaimi ibadah. Jadi sing jenenge poso apa namanya turune wong poso niku ibadah. Ini hadis dhaif. Hadis dhaif artinya tidak bisa kita gunakan kok gamane oke turu. Tidak boleh. Karena apa? Terlalu banyak tidur, napa meneh kadang niku bar subuh turu. Tangi-tangi kok jam 8 ning mburi, bar iku turu meneh. Nah, ini kan kados lagune Mbah Surip, bangun tidur lagi. Maka ini enggak boleh. Seorang muslim tidak begitu. Tapi berbanyak mengisi Ramadan itu dari habis subuh sampai nanti maghrib dan nanti malamnya selama bulan Ramadan dimaksimalkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kerugian yang besar. Dimaksimalkan apa? Qiyamul lail.
sholat malamnya, qiraatul Quran, tilawah Al-Quran, silakan sedekahnya dimaksimalkan. Tetapi kalau seandainya kita berat, aku hari sholat malam, tarawih teklak gitu ya, memang berat. Kemudian harus abot gitu ya, artinya seluruh ibadah niku abot. Maka kita mengambil salah satu kata-kata ulama, kalau seandainya kalian tidak bisa menjadi ahlu ibadah, orang yang pandai dalam beribadah, maksimal dalam beribadah, jadilah ahli maksiat dalam dia beristighfar. Jadi nek rasa ibadah maksimal, maka jadilah seorang itu ahlul maksiat, orang sing kokean dosa dalam apa? Beristighfar. Wong niku nek wis rumangsa dosane akeh, mongko akeh istighfar. Astagfirullah. Karena apa? Ngendika Rasulullah, tuba man wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron. Hadis sahih. Pilih orang yang paling berbahagia benjang wonten akhirat samangke niku sinten? Piyantun ingkang ngathah-ngataken istighfar wonten ing donya dan nanti dibuka rapote niku istighfar semua, maka dia paling bahagia dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, jadi monggo kalau kemudian sami nalikanipun kok awrat ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun kathah-kathaken istighfar. Astagfirullah. Nanti ada Rasulullah wonten hadis, ketika menimpaku kemalasan, jadi Rasulullah ketika nembe males, bahasanya artinya seperti itu saya akan membaca istighfar itu sebanyak 100 kali ketika sehari, pagi sampai malam. Itu ternyata berapa? 100 kali. Ini Rasulullah yang maksum, yang sudah tidak melakukan kemaksiatan, dan kalau berdosa pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata apa? Istighfarnya sehari 100 kali. Apalagi kita yang bukan seorang nabi, bukan seorang yang terjaga, bukan maksum, pasti memiliki dosa, pasti bersalah, maka adalah kita lebih pantas untuk memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, rahimakumullah, yang selanjutnya adalah jangan terlalu banyak begadang. Jadi nek begadang niku ini ternyata menjadikan banyak orang itu bermaksiat. Walaupun mungkin ada sebagian, wah aku nek begadang wi apa jenenge mboten napa-napa ya. Tapi jarang sekali kuat. Begadang mungkin nek sambene, mbah sekak, ya, mbah ndelok TV dan seterusnya. Yang ini menjadikan apa? Semakin banyak begadang itu nanti biasanya akan semakin bermasalah. Bahkan untuk kesehatan. Orang yang semakin banyak begadang itu umur-umur nanti setelah 40 tahun kroso. DC umur 66 itu umur 16-an, 20-an itu biasa-biasa. Setelah umur 40 tahun kulino begadang biasanya bermasalah. Makanya mohon maaf sebelum tentu nggak kayak lagi. Biasanya ketika orang niku wong bakul warungan Pak. Niku bangun biasanya jam 1, jam 2. Itu ketika sudah umur 50 ke sana, 40 ke sana, niku biasanya mulai mambu rumah sakit. Enggri-enggriin gampang masuk angin. Karena apa? Tidak untuk tidurnya kurang, dan ini tidak begitu sehat. Nah, kembali lagi bahwa kita semuanya begadang kita hilangkan. Apalagi nek begadang niku nggawa HP. Nah, tenggen kula niku cah nom-nom niku nek jeneng nggawa HP niku Pak. Niku dhisik sadurunge Ramadan. Niku nek pas ngegame niku teko jam 12, teko jam setengah 1 kuat. Pernah Pak kula itu itikaf Pak. Itikaf ya, yo cah-cah itikaf ning masjid Pak. Masjid Nurul Huda Ngipang mriku. Niku dugi jam 1 gak turu Pak. Kalau tak tinggal turu wegah menaku ngancani. Niku napa? Gim-giman Pak. Cah papa, cah telu niku kumpul bareng. Yo rame niku wis kula jarke daripada teng omah. Iku akhirnya apa? Mung hanya sampai jam 2 mungkin kuat. Tangi-tangi jam 2 tangi. Kemudian jam 2 turu, mungkin jam 3 kula gugah sahur. Jadi ternyata remaja-remaja kita itu mungkin banyak kesana Pak. Jadi gim-giman. Niki sing remaja. Ya nek sing tua nek ora, ya enek siji loro. Itu ada ning kira mangkat. Itu ada, Pak. Jadi mohon maaf, game itu sangat berpengaruh besar ya. Akan apa menjadikan dia itu nanti lalai dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hindari. Anak-anak yang masih kecil itu kalau seandainya urung njaluk HP, enggak usah dikasih HP, Pak. Jadi kadang itu wong tua niku ketika di parenting itu ya enek sambat, "Ya Ustaz, kok gampangane anak kula niku kok wis gathok karo HP. Jadi HP rakai HP nangis, rakai HP nangis." Itu karena apa? Biasanya mergo dhisik bapake karo ibuke. Anak rumudeng HP dikei HP, mboke tinggal umbah-umbah.
Pak tinggal nyambut gawe. Jadi anak ini dikai HP. Jadi dia ngajari anak enggak tahu berarti apa? Wong tuane, Pak. Yang ini kesalahan orang tua. Makanya ketika anak itu nanti belum suka atau belum kenal HP, silahkan kasih mainan yang lain. Ya. Jadi kalau Ustadz Hendro itu menjelaskan kalau kita itu dulu itu Pak, dhisik kula yang sami niku kok dhisik pas cilikane niku dereng maksimale gojekan atau masa kecil kurang bahagia. Mergo mungkin dhisik mergo saya ganti duit nggih. Bapak kula sing kadang-kadang di duit, akhirnya tuku dolanan ya urung duwe duit. Maka ketika sekarang ini kita itu pengen tuku apa-apa dipersilahkan. Nah, termasuk anak kita itu kalau seandainya kita itu sebagai orang tua tetap ada budget untuk membelikan mainan anak-anak. Mbah mobil-mobilan, mbah mungkin permainan yang apa, dipersilahkan Pak. Karena apa? Biar anak itu terpuaskan di masa kecilnya dengan bermain. Tapi mboten pakai HP. Nah, jadi silahkan. Kembali lagi rahimakumullah tetap dikontrol ya, tapi tetap dikontrol. Jadi permainan menjadikan orang itu nanti begadang, game itu tetap dihindari, tidak baik. Karena tadi sama, untuk menjaga kesehatan pasti akan imbasnya adalah jelek tapi jangka panjang, tidak langsung. Yang terakhir rahimakumullah, kalau seandainya kita berpuasa itu bisa tidak maksimal sudo ganjarane karena banyak maksiat. Kenapa banyak maksiat? Bisa jadi yang pertama, orang itu menggunakan matanya untuk bermaksiat. Jemaah rahimakumullah, sami niku keluwen sami niku sing jenenge zaman sakniki niku golek dosa niku pundi-pundi kathah. Jenengan pit-pitan, nyepeda napa pakai pit motor teng pasar Gagan. Oh niku pun dosane pun akeh. Dadi pupu niku wis diler, sikil wis diler, rakruduan wis diler. Terus gamane nggo klambi niku pun biasa. Artinya bagi Bapak niku pun dosa tok. Lah niki pas poso harus menahan pandangan. Termasuk nanti dari keluhan sami adalah nyudo ndelok TV pas awan-awan. Nah, mergane napa? Filme SpongeBob. Engko nek pas iklan, ya ngeten niku, Pak. Makanya ini dikurangi. Terus ibu juga sama. Ya, jadi kita agar terjaga puasa kita hindari untuk apa? Melihat yang tidak halal. Yang haram-haram kita hindari. Yang kedua adalah kita menjaga pendengaran kita. Kadang ada namanya ghibah, ngerasani. Ngerasani berarti ngomongke eleke tangga teparo sing rati senengi, niku dikandak-kandake. Itu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang memang sengaja ngerasani, Pak. Jadi jak ngomong itu yu piye carane piye kabare alhamdulillah we krungu ora ndek wingi budhe kae pas mantu jane esek enak ning sope rada sangit. Oh wedange rada sangit. Jadi ngeten niku, Pak. Itu kalau itu namanya ghibah. Nek jenenge wong niku ghibah, nek sing seneng ghibah dirasani. Itu muni jawab, aku dhisik rono kae, mosok aku ora dikai wedang. Tonggoku pas bareng aku kayak wedang, aku ora kai wedang dan seterusnya. Ngomong ke arek terus menerus, maka ini ghibah. Orang yang saut-sautan seperti ini berarti termasuk ghibah. Tapi enten sing ora nyauri, aku ora nyauri ning ngrungokke. Nah, dadi wong sak kalangan ning ngeten iki gamane iki ngrasani. Kono ning andheke mriku ora ngrasani ning ngrungokke. Ini ganjar dosane padha. Nah, terus gimana biar enggak berdosa? Kalau kula panjenengan sami niku dipun ajak ngrasani, gage-gage ndang minggir. Yu kowe ngerti ora? Kae lho, budhe kae ngene niki. Nek wani bales nyengak disengak. Yu ampun ngrasani, poso-poso. Gitu. Nek ora wani, mergo mungkin yo dhuwure dhewe mungkin bos kita atau gimana, pamit sik. Nyuwun sewu kula tak tau wingking rumiyin. Nah, Putri. Kira-kira 2 menit, 3 menit bali neh. Kok jang ngrasani neh? Kalau tak teng wingking mriyin gitu ya. Engko sesuk krasa, Pak. Sesuk krasa berarti kira gelem ngrasani. Nah, itu untuk apa? Agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang rugi. Karena apa? Orang yang nanti hilang pahalanya adalah orang yang ghibah, orang yang menggunakan untuk wong lanang niku kadang niku misuh-misuh. Ini bisa merusak atau bahkan berbohong. Ya. Jadi man lam yada' qaula zuri au wal amalu wal amila bihi falaysa lillahi hajatun fi ayati ta'ama wa syaraba wa kama qol. Bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zuri, berkata bohong, wa amila bihi atau membiasakan diri dengan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh orang tersebut
lapar, haus. Tidak butuh dia itu meninggalkan makan dan minumnya. Jadi kita harus menghindarkan diri dari apa? Ghibah. Nah, jemaah rahimakumullah, jadi kita semuanya hendaklah kita berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang bisa menghapus pahala Ramadan kita. Yang terakhir adalah kita semuanya maksimalkan dengan kita itu mengisi ibadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau seperti mungkin pagi hari ini kita bisa sholat suruk, kita sholat suruk. Walaupun nanti ada yang khilafiyah, kita ikut pendapat yang kuat berarti kita lakukan. Ya adalah apa? Sholat suruk. Walaupun mungkin setahun sekali, setahun 2 kali, atau pas Ramadan aja dipersilahkan yang belum pernah mencoba. Jadi setelah sholat subuh kita itu nanti duduk zikir sampai nanti syuruk terbitnya matahari, ini berat. Jadi nek piyambak nek nyun sewu kok lenggah bar subuh sampai nanti kira-kira jam 6 kurang seperempat. Niku waboti ra ukur, mesti turu. Ben ra turu itu yang berat. Nah, karena tidak boleh tidur, Pak. Nek turu gampang, tangi-tangi langsung sholat duha itu gampang. Tapi kalau kita tidak tidur berarti luar biasa. Maka pahalanya juga seperti haji dan umroh taman. Atau sempurna. Nah, subhanallah, menika yang sakit kalau tarakan sekedhik menika mugi-mugi saged migunani dumateng kula pribadi ugi jamaah sekalian. Kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.